Halo guys, ketemu lagi dengan KKB. Kami keluarga bahagia untuk mereview-review hotel, tempat wisata, dan kuliner. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk staycation virtual bareng kami di salah satu hotel bintang 4 yang ada di Jakarta Pusat nih. Kali ini kami akan menginap di Lumiere Hotel and Convention Center. Nah, hotel ini memiliki sejarah panjang loh teman-teman. Dari informasi yang saya baca-baca, hotel ini sudah berdiri sejak tahun 1993 loh. Dengan awal namanya adalah Hotel Daiichi. Lalu berubah menjadi Aston Atrium Senen Hotel and Convention Center pada tahun 1999. Sebelum kemudian berubah menjadi Lumiere Hotel and Convention Center di pertengahan tahun 2009. Mungkin teman-teman bisa koreksi ya apabila info yang saya baca ini kurang tepat ya. Untuk Lumiere Hotel and Convention Center ini berada di daerah Senen nih teman-teman. Hotel ini juga bersebelahan nih dengan Plaza Atrium Senen. Selain itu, hotel ini deket banget ya sama stasiun kereta api dan halte Transjakarta nih, yaitu stasiun kereta api Pasar Senen dan halte Transjakarta Senen Raya. Untuk akses masuknya ini kami masuk setelah halte Transjakarta Senen Raya ya. Nah, ini agak matah nih teman-teman di sini. Kalian hati-hati ya kalau masuk dari sini teman-teman, dan pastikan kalian memperhatikan spion. Sebelum masuk, kendaraan kalian dicek dulu nih sama petugas yang berjaga. Setelah itu, kalian bisa langsung menurunkan barang bawaan kalian di area drop off. Tadinya kami pikir karena kami hanya bawa satu tas ransel aja, rasanya nggak perlu nih untuk menurunkan di area drop off. Akhirnya kami langsung ke area parkiran. Untuk parkirannya itu ada di basement ya teman-teman. Dan di sini area parkirnya ini tidak terlalu luas teman-teman. Tapi alhamdulillahnya kami masih dapat parkiran nih di basement 1 yang dekat dengan parkiran motor dan akses keluar parkir juga. Ternyata dari area parkir untuk menuju ke lobinya ini harus menaiki anak tangga yang manual loh. Saya nyesel banget kenapa nggak nurunin tas gitu ya di area drop off tadi, dan kenapa saya nggak turun juga di area drop off tadi gitu ya. Karena anak tangganya ini tuh kecil-kecil seperti ini teman-teman, jadi rawan kepleset nih kalau nggak hati-hati. Saran untuk teman-teman yang mau kesini, mungkin kalian bisa turun di area drop off aja teman-teman, termasuk juga barang bawaan kalian nih, kecuali yang nyetir ya, yang bawa mobil. Nah, ini area drop off yang tadi kami lewati nih teman-teman. Kita langsung masuk aja yuk ke dalam lobinya. Dan ini area lobinya nih, cukup luas ya teman-teman untuk area lobinya. Nah, begitu kalian masuk ke area lobi, di depan kalian ini langsung terlihat anak tangga yang megah ya teman-teman, yang menuju ke lantai 1 dari hotel ini teman-teman. Dimana di lantai 1 ini terdapat ruangan the ballroom, lalu ada restoran Blue Bar juga, dan ada tang room ya teman-teman. Tapi mohon maaf nih, saya nggak naik ke atas teman-teman, karena anak-anak ini rasanya tidak bisa saya kondisikan kalau saya harus ke atas dan bawa bocil-bocil ini. Lalu kita lihat ke sisi kanan dulu nih. Di sisi kanan ini terdapat ornamen hiasan dekorasi nih yang bertema Ramadan. Karena pada saat kami menginap di sini, ini masih di momen bulan Ramadan teman-teman. Jadi di hotel ini masih ada sentuhan dekorasi bulan Ramadannya, baik yang di pintu masuk dari area drop off tadi maupun yang ada di dalam area lobi hotel. Nah, untuk di bagian bawah anak tangga ini terdapat sebuah mobil klasik nih yang terpajang. Ini salah satu mobil sport Inggris ya teman-teman, yang diproduksi sekitar tahun 1967 nih dan dipasarkan di Eropa. Nah, kenapa mobil ini ada di sini? Nah, itu saya tidak tahu nih teman-teman, karena saya tidak mengkonfirmasi lebih jauh ya terkait mobil yang terpajang ini ke pihak hotelnya. Tapi unik ya teman-teman untuk mobilnya. Terlihat dari bentuk fisiknya ini masih terawat banget ya untuk mobilnya. Lucu banget loh mobil ini. Saya kalau lihat mobil-mobil seperti ini tuh jadi keinget museum angkut teman-teman yang ada di Kota Malang di Jawa Timur. Karena di sana banyak banget mobil-mobil yang klasik-klasik, yang lucu-lucu, tapi masih terawat dengan baik. Nah, bagi pecinta mobil klasik mungkin kalian bisa main-main ke museum angkut yang ada di Kota Malang. Begitu masuk ke area lobby, staf hotelnya tuh langsung menyambut anak-anak teman-teman. Mereka langsung ditawarkan dan diantar nih untuk bermain
bermain di area Kids Corner dari hotel ini. Untuk Kids Corner di hotel ini berada di bawah anak tangga yang dekat dengan mobil antik ini tadi teman-teman. Dan ini peraturan dari Kids Corner yang ada di sini nih. Nah, ini penampakan bagian dalam Kids Cornernya nih. Untuk area Kids Cornernya tidak terlalu luas ya teman-teman, tapi cukup untuk bikin anak-anak anteng nih di sini. Di sebelah dari area Kids Corner ini terdapat semacam store yang menjual aneka cerutu nih. Nama store-nya yaitu Cerutu Nusa. Dan cerutu yang dijual di sini itu cukup banyak teman-teman, cukup variatif juga. Dan info dari staffnya yang berjaga di sini ketika itu yaitu Kakak Syakila. Untuk cerutunya yang dijual di store ini kebanyakan berasal dari daerah Jawa Timur teman-teman. Tapi saya lupa, dia menyebutkan nama kota, cuma saya lupa, mohon maaf ya. Tapi ada juga beberapa yang impor dari luar Indonesia juga teman-teman. Nah, bagi kalian pecinta cerutu, jika penasaran dan ingin membeli langsung, untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung datang aja nih ke sini, ke store Cerutu Nusa. Dan tepat di belakang dari ornamen dekorasi edisi Ramadan tadi, ini terdapat area lounge nih teman-teman dari hotel ini. Namanya yaitu Rendes Falls Lounge. Dan di salah satu sudut lounge-nya ini juga tersedia area bermain anak nih. Di sini terdapat meja dan kursi untuk anak-anak. Mungkin kalau ada kids activity-nya, area ini digunakan kali ya teman-teman untuk sesi kids activity. Cuma pada saat kami menginap di sini sedang tidak ada nih. Nah, di dekat area lounge ini juga sebetulnya ada salah satu restoran hotelnya nih, yaitu restoran Spacious teman-teman. Restoran dengan cita rasa Indonesia yang otentik ini sebetulnya cukup menarik ya untuk dicoba, tapi sayang sedang renovasi teman-teman pada saat kami menginap di sini. Kemudian di dekat area lounge ini, tepatnya di sebelah dari store cerutu tadi, ini ada toilet nih teman-teman. Nah, untuk toilet area wanitanya ini cukup luas ya. Di sini terdapat 5 ruang kloset, lalu ada cermin yang cukup besar yang menempel di dindingnya, yang sebagian terdapat 3 buah wastafel di bawahnya. Bagian lainnya ini dijadikan sebagai meja rias ya teman-teman. Sekarang kita lihat ke sisi kiri, begitu kalian masuk ke area lobbynya yuk. Nah, di sini terdapat area resepsionis dan area concierge nih. Untuk area resepsionisnya juga cukup luas ya teman-teman di sini. Dan ini untuk area concierge-nya nih, persis ada di sisi kiri dari pintu masuk lobby teman-teman. Nah, di antara area resepsionis dan area concierge ini terdapat sebuah banner nih yang berisikan informasi tentang hotel-hotel yang satu grup dengan hotel Lumiere Hotel ini teman-teman, yaitu ada JS Luansa Hotel and Convention Center, ada Luansa Hotel and Convention Center Manado, ada Luansa Hotel Palangkaraya, ada Luansa Beach Resort Labuan Bajo, dan ada Villa Ombak Kedungu Tabanan di Bali teman-teman. Lalu di sisi kiri dari area resepsionis ini terdapat meja hospitality desk nih teman-teman. Mungkin ini untuk meja MOD kali ya teman-teman ya. Tapi ini sedang kosong ya, tidak ada staff yang standby di meja ini. Lalu di sisi kiri dari meja hospitality help desk ini terdapat area restoran lagi nih teman-teman. Dan sepertinya ini restoran Japanese ya teman-teman kalau dilihat dari bentuk partisi depan restorannya nih. Cuma saya nggak tahu ini restoran apa namanya ya. Mohon maaf ya teman-teman. Dan pas kami menginap di sini sepertinya restorannya sedang tutup nih. Nggak tahu ini tutup atau belum jamnya buka kali ya. Kemudian di antara meja resepsionis dan meja hospitality help desk ini terdapat sebuah etalase pajangan nih teman-teman, yang di dalamnya terdapat satu set complimentary untuk anak-anak nih, seperti lembaran ular tangga, set pensil warna, kemudian ada buku latihan mewarnai, ada sendal karakter juga, dan ada set amenities seperti bed gel, sampo, conditioner, dan bar soap ya teman-teman. Nanti set complimentary ini akan dikemas di dalam tas seperti ini teman-teman. Sepertinya untuk complimentary ini diberikan bagi tamu yang mengambil paket kamar dengan tenda anak ya teman-teman. Dan di depan dari area resepsionis dan meja hospitality ini terdapat beberapa set sofa nih teman-teman yang bisa kalian gunakan untuk duduk-duduk sambil menunggu proses check-in ataupun sambil menunggu proses check-out. Lalu di dekat sofa ini juga terdapat sebuah etalase lagi nih yang memajang beberapa jenis cerutu dari store Cerutu Nusa tadi ya. Mungkin untuk menginformasikan bahwa di hotel ini juga menjual cerutu gitu ya. Jadi tamu-tamunya langsung engeh nih pas dia lagi di area lobby
lobby lagi ngantri mungkin ya. Lalu dia lihat etalase ini, akhirnya dia bertanya ke resepsionis, baru diarahkan ke store-nya. Nah, di bawah anak tangga yang persis di seberang sofa-sofa tadi, ini terdapat set kursi kayu juga nih. Di sini terdapat beberapa brosur juga ya teman-teman terkait dengan layanan massage dari Hotel Del Mer ini teman-teman. Dan di lantai ini persis di depan lift juga ini terdapat ornamen dekorasi yang bertema Ramadan lagi nih, serta pajangan yang menyerupai apa ya ini, seperti anak anjing ya teman-teman ya. Unik ya bentuknya dan warnanya tuh lucu, loreng-loreng warna-warni kayak gini. Oke, karena kamar kami belum ready, sambil nunggu biar nggak bosen anak-anak di area lobby, akhirnya kami main dulu nih teman-teman ke area kolam renang di lantai 3. Di lantai ini selain fasilitas kolam renang, di sini juga terdapat fasilitas lain nih, seperti area jogging track, lalu ada fasilitas spa dan fitness, serta pool set lounge namanya Terrazzo teman-teman. Nah, ini area meja dari petugas area kolam nih teman-teman, tapi ini tidak ada staff yang berjaga ya, mungkin lagi keliling kali ya staffnya. Dari sini kalian tinggal lurus aja teman-teman. Dan ini ada kolam ikan nih, dengan bagian dinding atas kolamnya ini dibuat estetik ya teman-teman, seperti apa ya, semacam ukiran-ukiran gitu ya teman-teman ya. Lalu di sebelah kolam ikan ini terdapat kolam kecil nih yang dangkal. Nah, ini untuk anak-anak nih. Kayaknya ini untuk si anak bayi berenang juga aman ya teman-teman di sini, karena cukup dangkal dan tidak terlalu besar juga nih. Jadi aman kayaknya nih kalau si anak bayi main air di sini. Dan ini peraturan penggunaan area kolam renangnya nih teman-teman, termasuk juga papan keterangan kontrol air kolamnya. Untuk kolam renang dewasa di hotel ini semi outdoor ya teman-teman. Nah, karena area kolam ini ada yang sebagian terkena cahaya matahari dan yang sebagian tidak, jadi ada air yang dingin gitu ya, dan ada air yang hangat juga nih teman-teman, karena hangat kena paparan sinar matahari. Nah, kolam ini kan ada di lantai 3. Kalau di hotel ini tuh lantai 3 berarti di ketinggian lantai 4 teman-teman, karena untuk area lobby tadi itu lantai JF bukan lantai 1. Tapi untuk angin di area kolam ini cukup kenceng loh teman-teman. Anginnya tuh bikin air kolam tuh seolah-olah berarus gitu, jadi anak-anak agak sulit ya kalau mau berenang pas ada angin, karena mereka serasa melawan arus. Di samping kolam ini terdapat area taman nih teman-teman. Nah, mungkin ini kali ya yang dimaksud dengan area jogging tracknya ya teman-teman ya. Bisa sih ini dimanfaatkan untuk area jogging, untuk area senam gitu ya, atau sekedar berjemur gitu ya, bisa banget di sini. Dan mungkin sebelumnya yang di sisi ini adalah area pool barnya nih teman-teman, karena di sini terdapat kursi bar yang terendam ya. Cuma ini kayaknya sudah tidak difungsikan nih untuk area pool barnya di sini. Yang unik lagi di area kolam ini, di sini kan terdapat banyak tiang-tiang pondasi bangunannya ya teman-teman ya. Nah, tiang-tiang yang ada di dekat area kolam ini diberikan semacam bebatuan kecil nih teman-teman, kayak batu-batu koral gitu ya teman-teman ya, yang akhirnya ini bisa dijadikan sebagai refleksiologi pad teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin merefleksikan kaki gitu ya, kalian bisa melepas alas kaki dan menginjak-injak bebatuan kecil di dekat tiang-tiang ini teman-teman. Untuk kursi ataupun sanlanger yang di area kolam ini, untuk bahan dudukannya tuh menggunakan jaring ya teman-teman. Fungsinya bagus ya. Ini jadi cepat kering juga. Misalnya kalian setelah berenang terus mau duduk di sini atau berjemur di sini gitu ya, ini bakal cepet banget keringnya nih. Tapi kalau untuk anak bayi duduk di sini kayaknya agak was-was saya, karena di bagian tepi kursinya lumayan bersiku ya teman-teman. Nah, untuk area toilet di area kolam ini terdapat di dekat kolam ikan nih pas awal kita datang tadi. Di dalam toilet ini tersedia sebuah cermin, lalu ada sebuah wastafel, ada sebuah ruangan untuk bilas, tapi di sini ada 2 shower ya teman-teman, serta terdapat 2 botol body wash juga. Nah, area bilasan ini sepertinya ini untuk 2 orang ya. Di sini juga bisa ditutupi nih kalau kalian malu menggunakan tirai seperti ini. Lalu ada sebuah kloset juga. Kemudian di sisi lain dekat area kolam ini juga terdapat area lounge nih teman-teman. Di lantai 3 ini bukan cuma area kolam aja, tapi juga ada area poolside lounge-nya nih teman-teman. Yaitu namanya Terrazzo. Dan karena restoran yang di lobby tadi sedang direnovasi, jadi informasi dari petugasnya untuk makan sahur ataupun untuk sesi sarapan
kebanyakan para tamu hotel yang nginap itu diadakan di terrazzo ini teman-teman. Jadi nanti kita besok itu sahur di sini. Pas kami kesini, pas lagi musim hujan juga ya. Dari yang sebelumnya tadi panas banget, sekarang tiba-tiba mendung kayak gini nih. Jadi Pak Su dan anak-anak juga udah nih untuk berenangnya sebelum turun hujan. Dan kita kembali ke area lobby. Nah, pas banget begitu kami sampai di lobby, kami ke resepsionis, informasinya kamar sudah ready teman-teman. Jadi kami langsung bergegas menuju kamar. Kami dapat kamar di lantai 12 ya. Oh ya, di sini kami memesan 2 kamar ya teman-teman, dan connecting. Nah, ini kami dapat kamar di nomor 1222 dan 1220. Nah, kita ke kamar ini dulu yuk. Kamar nomor 1220. Kamar ini adalah tipe deluxe twin bed teman-teman, dengan luasan kamar sekitar 37 meter persegi. Dan ini kamarnya. Kita langsung aja ya teman-teman untuk mereview. Seperti biasa dimulai dari pintu masuk ya. Di balik pintu masuk ini terdapat layout dari lantai 12 di gedung ini nih, serta petunjuk arah untuk keluar ketika terjadi sesuatu di gedung ini teman-teman. Lalu di sisi kiri begitu kalian masuk, ini terdapat sebuah lemari nih dengan pintu geser teman-teman. Di dalamnya ini terdapat rak ambalan, lalu ada berangkas mini, ada laundry bag lengkap dengan press listnya juga, lalu ada laci-laci yang di salah satu lacinya ini tersedia sebuah sejadah nih teman-teman, untuk kalau tamu yang ingin sholat atau ibadah bagi yang muslim. Nah, kalian bisa menggunakan sejadah ini nih sebagai alas ibadahnya atau alas sholatnya. Kemudian terdapat lemari gantung lengkap dengan beberapa gantungannya juga nih, dan 2 buah slipper. Di sebelah dari lemari ini terdapat sebuah cermin yang berukuran besar nih, yang bisa digunakan untuk bercermin full body ya teman-teman. Lalu di sisi kanan begitu kalian masuk, ini terdapat saklar kartu kunci kamar nih, saklar untuk area foyer, dan panel kontrol status kamar seperti untuk minta tolong kalau mau dibersihkan ataupun minta untuk tidak diganggu nih. Kemudian di sini terdapat sebuah pintu nih teman-teman, yang ternyata ini adalah pintu area bedroom. Dalam area bedroom ini terdapat cermin yang berukuran cukup besar dan lampu di sisi kiri dan kanannya untuk membantu pencahayaan nih. Lalu ada sebuah meja wastafel yang di bagian depannya ini terdapat 2 buah ring untuk gantungan handuk kecil ya teman-teman. Kemudian ada sebuah tempat sampah di bagian bawahnya. Dan untuk di atas meja wastafelnya ini tersedia 2 buah cangkir untuk berkumur. Lalu ada amenities berupa cotton bud, kam, shower cap, sanitary bag, dan tote brush juga nih. Lalu ada 1 buah kotak tisu juga di sini, serta sebuah botol hand wash yang menempel di dinding dekat meja wastafelnya ya teman-teman. Selain itu juga tersedia hair dryer nih di laci bagian bawah meja wastafelnya. Di sisi kiri dari wastafel ini terdapat sebuah kloset nih teman-teman, yang di bagian dinding atasnya ini juga menempel cermin ya. Lalu juga ada sebuah tisu roll yang ada di sisi samping kloset. Kemudian untuk di depan kloset ini terdapat area shower nih teman-teman. Nah, area shower ini diberi pembatas berupa partisi kaca ya. Nah, di area shower ini tersedia hand shower nih, serta amenities lagi berupa body wash dan sampo and conditioner yang sudah jadi satu seperti ini teman-teman, yang tersedia di dalam botol yang menempel di dinding. Dan di sisi kanan dari wastafel ini terdapat bathtub nih teman-teman. Oh ya, di dinding kanan dari wastafel ini juga disediakan stop kontak ya. Nah, untuk area bathtubnya di sini juga disediakan hand shower nih teman-teman. Lalu terdapat sebuah grab bar juga untuk pegangan ketika kalian ingin masuk ataupun ingin keluar dari bathtub. Selain itu, di sini juga terdapat 2 buah handuk nih yang diletakkan di rak handuk di dinding atas dari bathtub ini, teman-teman. Sekilas terlihat di area bedroom ini hampir full dengan cermin-cermin ya, teman-teman, untuk di dindingnya. Karena di area bathtub ini terpasang cermin di dinding di bagian atasnya juga nih. Oke, kita kembali keluar yuk. Di sebelah kanan dari pintu bedroom ini terdapat area minibar nih. Di sini terdapat sebuah cermin di dinding bagian atasnya juga.
Lalu ada nakas untuk minibarnya yang di atasnya ini sudah tersedia sebuah termos panas air, ada stop kontak juga di bagian dindingnya, ada komplementari seperti teh, kopi, gula, creamer, lalu ada 2 buah cangkir lengkap dengan pengaduknya, ada 2 buah gelas, dan 2 buah botol air mineral. Lalu di bagian dalam nakasnya ini terdapat sebuah kulkas mini nih teman-teman. Uniknya di minibar ini terdapat partisi pembatas antara minibar dengan area kamar tidur teman-teman, yang berupa kayu dengan motif kotak-kotak kayak gini ya. Dan ini area kamar tidurnya nih. Untuk kamar yang 1220 ini keranjangnya twin ya teman-teman. Nah, di antara ranjang tidur ini terdapat sebuah meja di bagian tengahnya nih. Yang di bagian atas mejanya ini terdapat 2 buah lampu serta saklar-saklar lampu untuk area kamar nih teman-teman. Sedangkan untuk di atas mejanya ini terdapat sebuah telepon dan beberapa lembar kertas note serta sebuah ballpoint ya. Nah, untuk di bawah mejanya ini terdapat sebuah laci nih yang bisa kalian gunakan untuk tempat menyimpan barang kalian juga teman-teman. Lalu di sisi kanan dari ranjang tidur ini terdapat sebuah standing lamp nih dan sebuah lukisan untuk hiasan di bagian dindingnya. Kemudian di sini juga ada set sofa nih yang terdiri dari 2 buah sofa single dan sebuah meja kecil. Nah, di kamar ini juga tersedia rak koper nih teman-teman. Sebetulnya rak koper ini tadinya diletakkan di depan pintu connecting teman-teman. Cuma tadi kami susah untuk lalu lalang, rasanya sesek gitu ya. Akhirnya kami pindahkan dulu nih ke sudut sini. Tapi setelah itu kami kembalikan lagi ke posisi semula. Nah, untuk di depan ranjang tidur ini terdapat sebuah televisi nih yang menempel di dinding. Lalu ada sebuah nakas di bagian bawahnya serta set meja kerja atau set meja belajar di sebelah nakasnya teman-teman. Di atas nakasnya ini terdapat panduan channel televisi. Lalu ada laci-laci juga di sini yang bisa digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang kalian juga nih. Untuk di dinding di atas meja kerjanya ini terdapat sebuah stop kontak nih. Kemudian di atas mejanya ini terdapat informasi terkait aturan di kamar non smoking ini teman-teman, termasuk juga keterangan denda jika tamu merokok di dalam kamar yang non smoking. Lalu di sini juga ada brosur layanan spa nih di sini by Anataya teman-teman. Lalu ada lampu meja juga untuk bantu pencahayaan ketika kalian menggunakan meja ini teman-teman. Nah, selain itu di sini juga tersedia laci nih di bagian bawah mejanya serta ada sebuah tempat sampah untuk area kamar tidur. Sekarang kita lihat yuk pemandangan dari kaca kamar ini teman-teman. Dan tada! Ini pemandangannya. Pemandangan kota ya teman-teman di sini. Tapi langitnya lagi mendung nih, mau hujan kayaknya ya karena agak gelap gitu. Nah, untuk di sisi kanan televisi ini terdapat sebuah pintu nih teman-teman. Nah, pintu ini merupakan pintu connecting dengan kamar di sebelah. Seperti yang tadi kami sampaikan ya, kami memesan kamar connecting di sini. Nah, sebelum kita buka pintunya, saya mau kasih tahu nih, di sini ada panel pengatur AC nih teman-teman untuk mengatur suhu di dalam ruangan ini teman-teman. Kita buka yuk pintunya. Dan ini dia kamar nomor 1222 teman-teman. Kita langsung masuk yuk dari kamar 1220 ini. Jadi ini pintunya double ya teman-teman, dan masing-masing pintu akses ini kuncinya adalah dari kamar masing-masing. Jadi misal di kamar sebelah itu orang lain, mereka tidak bisa masuk ke sini teman-teman kalau pintu yang di kamar ini terkunci. Jadi aman ya. Untuk kamar 1222 ini sama ya, yaitu tipe kamar deluxe teman-teman. Hanya di sini untuk ranjangnya king. Luasan kamarnya juga sama, sekitar 37 meter persegi ya. Dan secara keseluruhan untuk model layoutnya juga sama ya teman-teman, karena memang tipe kamar ini sama, hanya mirroring aja gitu ya. Kalau pada saat kalian masuk di kamar 1220, lemari ada di sisi kiri. Nah, kalau di sini lemarinya ada di sisi kanan begitu kalian masuk. Termasuk juga untuk cermin besarnya nih. Nah, untuk di bagian dalam lemarinya termasuk apa saja yang ada di dalamnya, ini juga sama ya teman-teman seperti kamar yang di sebelah tadi. Lalu untuk di sisi kiri ini terdapat saklar kartu kunci kamar nih, saklar untuk area voyage serta panel untuk status kamar juga, sama seperti yang di kamar sebelah tadi. Lalu di sini juga terdapat area bedroom teman-teman yang ada di balik pintu ini nih. Untuk kelengkapan toiletries dan amenities dari area bedroom ini juga
sama ya teman-teman, hanya untuk letak klosetnya aja nih di bedroom ini ada di sisi kiri dari wastafel dan bathtubnya di sisi kanan, jadi berkebalikan dengan kamar yang di sebelah tadi. Dan di dalam laci di bawah meja wastafel ini juga ada head dryer juga ya teman-teman, jadi memang sama ya untuk toiletries-nya yang disediakan di sini. Oke, kita kembali keluar. Nah, di samping pintu bedroom ini juga ada area minibar nih teman-teman. Untuk penataan dan complimentary yang diberikan di sini juga sama ya. Ada teh, kopi. Cuma agak berbeda nih untuk nakasnya nih. Nakasnya di sini terdapat kulkas mini juga teman-teman. Tapi untuk nakasnya di sini ini terbuka ya. Kalau di kamar sebelah nakasnya itu tertutup. Nah, mungkin ini model nakasnya aja kali ya yang berbeda dengan kamar yang di sebelah. Untuk partisi pembatas area minibar dengan area kamar ini juga sama nih, berupa partisi kayu dengan model kotak-kotak seperti ini teman-teman. Dan ini kamar tidurnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk ranjang di kamar ini ranjangnya single tapi ukurannya king ya teman-teman. Kalau yang di sebelah tadi kan twin ya. Nah, ranjang ini dilengkapi dengan lampu tidur di sisi kiri dan kanannya nih di bagian headboardnya, serta meja kecil di bagian bawah lampunya. Untuk di sisi kanan ranjang, di dinding bawah lampu tidur ini terdapat saklar-saklar lampu area kamar ini ya. Lalu di bagian bawah mejanya ini terdapat laci dan juga lampu tidur lagi nih teman-teman. Untuk di sisi kiri ranjang ini juga sama nih, ada saklar-saklar lampu untuk area kamar. Tapi untuk di atas mejanya ini terdapat sebuah telepon dan beberapa lembar kertas note serta pena ya teman-teman. Nah, untuk di bagian bawah mejanya ini sama nih, ada laci dan ada lampu tidur juga. Yang beda lagi antara kamar ini dengan kamar sebelah, kalau di kamar ini terdapat sofa panjang nih teman-teman. Lihat nih, Pak Su udah mempraktekkan menggunakan sofa ini ya. Dia udah PW banget nih duduk bersandar sambil ngelurusin kaki kayak gini. Kalau di sebelah tadi adanya 2 sofa single, sedangkan di sini hanya ada 1 tapi sofa panjang. Kemudian di sini juga ada standing lamp ya teman-teman di sisi kiri sofanya. Dan untuk di depan ranjang tidurnya ini terdapat sebuah televisi nih serta lukisan yang menempel di dinding. Lalu di bagian bawah televisi dan lukisan ini terdapat sebuah nakas serta rak koper nih teman-teman. Untuk di atas nakasnya ini juga sama ya, terdapat panduan channel televisi. Lalu terdapat laci-laci juga di bagian bawahnya yang bisa kalian gunakan nih untuk tempat penyimpanan barang-barang. Nah, untuk rak kopernya ini berbeda ya teman-teman. Kalau di kamar ini rak kopernya lebih kokoh nih, bisa difungsikan sebagai meja juga ya kalau seperti ini. Lalu di bagian bawahnya ini bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang kalian nih. Seperti kami di sini kami meletakkan tas-tas nih. Kemudian ada sebuah stop kontak di dinding di sisi kanan bawah rak koper nih teman-teman. Lalu di sisi kanan dari rak koper selain stop kontak, di sini terdapat set meja kerja nih, yang tentunya ini juga sudah dilengkapi dengan kursinya ya. Nah, untuk di atas meja kerjanya ini terdapat sebuah lampu meja untuk bantu pencahayaan ketika kalian menggunakan meja ini. Lalu juga terdapat sebuah brosur terkait layanan spa yang ada di hotel ini teman-teman. Untuk di bagian bawah mejanya ini terdapat laci-laci nih yang bisa kalian gunakan juga untuk tempat penyimpanan barang-barang, serta terdapat sebuah tempat sampah dan juga stop kontak yang ada di sudut samping kursi dari meja ini teman-teman. Sekarang kita lihat pemandangan dari kaca di kamar ini yuk. Dan ini pemandangannya sama ya seperti kamar sebelah, karena memang kamar ini sejajar ya teman-teman. Dan ternyata dari sini ini terlihat juga loh Monumen Nasional atau Monas nih teman-teman. Terlihat ya badan tugu Monasnya serta lidah api yang ada di bagian atasnya. Oke, karena tadi anak-anak habis berenang hanya bilasan sebentar di toilet area kolam, sekarang kita mandikan anak-anak ini. Bukan cuma bocil besarnya aja yang mandi, tapi si anak bayi juga sama ya teman-teman. Dia juga mandi, dan spesial buat anak bayi ini mandinya di bathtub mini nih alias wastafel. Karena kalau di bathtub besar masih bahaya nih buat dia kalau bareng sama kakak-kakaknya. Dan menjelang maghrib waktunya berbuka puasa, dari pihak hotel ini mengantarkan takjil berbuka nih teman-teman ke kamar. Cuma nggak tahu apakah ini untuk semua tamu atau hanya bagi tamu-tamu yang muslim aja nih. Takjil yang diberikan ini di sini ada buah potong, ada gorengan, ada cookies, dan ada bolu-boluan
peluang juga nih. Bagus ya untuk pelayanan hotelnya. Setidaknya memberikan makanan pengganjal perut dulu nih untuk membatalkan puasa ke tamu-tamunya. Sambil mengingatkan juga bahwa sebentar lagi waktunya berbuka puasa. Dan ini pemandangan kota di sekitar hotel dari kaca kamar yang kami singgahi ketika malam hari nih teman-teman. Terlihat ya di sini Monasnya dengan lampu yang berwarna-warni. Bagus ya. Berarti dari sini misalnya ada event tahun baru di Monas atau ada acara yang ada kembang apinya, ini juga bisa terlihat loh ya dari sini tanpa kalian capek-capek ke Monasnya langsung. Buat yang punya anak bayi atau bocil kayak kami, ini sangat membantu banget nih teman-teman. Kasih pertunjukan kembang api ke anak tanpa berdesak-desakan langsung di areanya. Dan karena kami sedang malas keluar mana-mana, takut hujan juga pas keluar nanti, akhirnya kami pesan makan via online teman-teman untuk makan malamnya. Dan untuk pengambilan paket atau makanan yang via online, ini kalian bisa mengambil langsung di pos security yang ada di basement ya teman-teman. Nah, karena anak tangga yang menuju basement ini cukup mengerikan bagi kami, jadi mohon maaf nih, kami ke basementnya lewat rute mobil teman-teman seperti ini. Tapi ini tidak untuk ditiru ya teman-teman. Dan ini penampakan area lobby ketika di malam hari. Masih terlihat beberapa tamu yang sedang mengantri di meja resepsionis ya ini. Oke, kita kembali ke kamar yuk teman-teman. Nah, ini menu berbuka puasa kami nih, yaitu menu nasi goreng gila teman-teman. Ini langganan banget nih dari masa aku kuliah ya, nasi goreng gila daerah Salemba. Dulu tuh waktu zaman aku kuliah harganya sekitar 10.000 teman-teman. Sekarang harganya udah 18.000 kalau datang langsung. Nah, ini kalau kemarin pesen itu kalau nggak salah sekitar 20.000 teman-teman. Oh ya, kamar sebelah yang nomor 1220 ini ditempati oleh kerabat kami nih. Tapi sayangnya suami Mbak ini nggak bisa ikut teman-teman karena lagi perjalanan dinas. Jadi cuma Mbak aja nih sama anak-anaknya yang ikut menginap di sini. Dan setelah kami makan malam, kami lanjut beristirahat teman-teman. Dan ini waktunya sahur nih teman-teman. Yang sahur hanya kami ya, karena untuk kerabat kami tidak ikut sahur nih. Mereka nanti ikutnya sesi breakfast aja. Nah, kami sahur di lantai 3 teman-teman, itu di Poolside Lounge Terrazzo teman-teman. Nah, begitu sampai kami konfirmasi dulu nih ke petugas restorannya. Baru setelah itu kami masuk ke dalam restorannya. Untuk menu sahur di hotel ini ada bubur ayam nih, lengkap dengan kaldu ayam dan aneka toppingnya. Lalu ada menu gado-gado juga nih, yang isian sayur rebusnya bisa kalian tentukan sendiri ya teman-teman, termasuk juga untuk bumbu kacangnya nih. Kemudian ada roti john juga, ada potato wedges, ada baked beans, ada pilihan sausnya juga di sini. Lalu di bar lain ini tersedia dessert ya teman-teman, harusnya di sini. Tapi nggak ada nih teman-teman makanannya, hanya ada tulisannya aja dan nama-nama menunya di sini. Mungkin ada di sesi ketika sarapan kali ya teman-teman. Kalau di sesi sahur ini hanya ada kurma aja nih yang disajikan dengan tusukan seperti ini di buah nanas. Lucu ya. Di sebelahnya ini ada bar pastry and bakery nih teman-teman. Di sini tersedia beberapa olahan roti-rotian. Lalu ada mesin pemanggang roti, ada roti tawar juga, serta ada topping rotinya nih seperti selai, seres, dan butter. Untuk minuman yang tersedia di sini cukup variatif ya teman-teman. Untuk yang minuman dinginnya di sini ada air mineral, ada infus water, ada jus jambu biji, jus jeruk, dan juga susu segar nih. Selain itu di sini juga ada sereal nih yang bisa kalian padukan dengan susu segarnya. Lalu di bar yang lain ini tersedia juga nih minuman hangatnya. Di sini tersedia air mineral panas, ada kopi panas, dan teh panas. Tinggal kalian sesuaikan aja nih untuk gula pemanisnya. Kalian bisa tambahkan sendiri teman-teman. Kemudian untuk menu utamanya atau main course-nya di sini tersedia soto Betawi nih, lengkap dengan toppingnya. Kemudian ada juga di sini tersedia aneka sambal ya teman-teman, baik untuk sambal soto maupun sambal yang lain nih, seperti sambal hijau, sambal kecap, dan sambal terasi. Lalu ada menu kerupuk juga di sini. Kemudian ada menu ikan asam manis, ada tumisan sayuran, ada mie goreng kari, ada nasi rempah, tapi ini lupa nih namanya nasi apa.
Kemudian ada nasi putih juga ya teman-teman. Selain itu di sisi yang lain ini ada bar persalatan nih teman-teman. Di sini ada salad sayur yang bisa kalian racik sendiri ya isiannya dan sausnya. Lalu di sini ada dessert juga nih. Ada puding lengkap dengan flannya. Kemudian ada aneka buah potong. Ada jajanan pasar juga di sini. Lalu ada puding lagi. Ada pancake. Ada bubur kacang hijau yang lengkap dengan santan dan gula merahnya, serta ada singkong Thailand nih teman-teman. Dan untuk area restorannya, selain di indoor, kalian juga bisa nih makan di kursi yang ada di area outdoor dari restoran atau lounge terrazzo ini teman-teman. Ini restoran yang kita lihat pada saat berenang siang tadi ya teman-teman. Lumayan dingin kalau kalian sahur memilih area di area outdoor ini ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau di area outdoor, disarankan pakai jaket nih. Tapi kayaknya hanya berlaku untuk sesi sahur ya. Kalau untuk sesi sarapan milih di luar sih kayaknya sih oke ya teman-teman. Malah spoi-spoi ya anginnya. Dan ini menu yang kami ambil untuk sahur nih. Lihat nih si anak bayi ikutan juga dia makan sahur ya. Dia ikut nyemil roti teman-teman. Oke, begitu kami selesai sahur, kami langsung beranjak untuk kembali ke kamar teman-teman. Oh ya, untuk toilet di area ini aksesnya ada di depan resepsionis restorannya ya teman-teman. Tapi mohon maaf nih, kami tidak masuk ke sana. Nah, begitu sampai kamar, ini anak-anak masih seger ya matanya. Jadi mereka nggak langsung tidur teman-teman. Jadi kami menikmati pemandangan kota sambil berdongeng ria nih di kamar sambil nunggu anak-anak tidur lagi. Dan ini pemandangan kota dari kaca kamar di waktu sahur, kalau nggak salah sekitar pukul 4 pagi ya teman-teman. Oke teman-teman, nggak kerasa ini sudah waktunya check out. Akhirnya kami bersiap dan bergegas ke lobi untuk check out teman-teman. Tapi ada yang kelewat nih yang belum kami lihat, yaitu area gym dan saunanya. Jadi Pak Su dan Mbak sama anak-anak ini ke area lobi duluan. Nah, saya mampir ke lantai 3 untuk lihat area gym dan saunanya. Untuk fasilitas atas layanan spa, sauna, dan gym ini terdapat di lantai 3 ya, di antara akses ke area poolside lounge terrazzo dan ke area kolam teman-teman. Jadi persis banget nih akses masuknya ada di depan lift. Kita langsung masuk aja yuk teman-teman. Dan ini area resepsionis dari fasilitas layanan gym dan spa-nya nih teman-teman. Untuk layanan spa-nya ini by Anataya ya teman-teman. Dan untuk gymnya di sini by Square Gym. Nah, gym ini dibuka untuk umum juga ya. Bukan hanya untuk tamu hotel yang bisa menikmati layanan gym ini, tapi tamu dari luar hotel pun bisa nih, yaitu dengan sistem keanggotaan atau member. Termasuk juga layanan spa-nya nih teman-teman, dibuka juga untuk tamu umum. Untuk di depan area resepsionis ini terdapat 3 buah cermin yang berukuran cukup besar yang menempel di dinding ya teman-teman. Dan ada nakas yang cukup panjang di bagian bawahnya nih, serta beberapa pajangan yang terpajang di sini. Di balik dari cermin-cermin ini terdapat ruangan lagi teman-teman, yaitu ruangan atas layanan beauty salon dan barbershop. Tapi info petugasnya untuk layanan ini sedang tidak aktif ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke dalam aja yuk untuk ke area gymnya. Nah, begitu kalian masuk ke area gym, di sisi kanan kalian akan mendapati papan peraturan dan regulasi untuk penggunaan fasilitas gym di sini nih. Sedangkan di sisi kiri kalian akan melihat semacam meja bar ya teman-teman, dengan etalase kaca di bagian dinding belakangnya nih. Tapi ini kosong ya, hanya ada dispenser dan beberapa gelas di samping etalase kacanya nih. Dan ini area gymnya nih, cukup luas ya teman-teman untuk area gym di hotel ini. Dan alat-alat yang tersedia pun di sini cukup banyak nih teman-teman. Ternyata untuk area taman, selain yang ada di samping kolam renang, di depan area gym ini juga ada nih teman-teman. Dan mungkin ini ya yang dimaksud dengan area jogging track. Jadi di sini kalian bisa sambil nge-gym sambil melihat ke taman juga nih. Atau bisa juga melihat ke area yoga. Karena selain area gym, di sini juga tersedia area untuk kalian melakukan yoga atau senam ataupun pilates nih. Utamanya biasanya tuh untuk kaum wanita ya, teman-teman yang melakukan yoga, senam ataupun pilates. Nah, di belakang area yoga ini merupakan area untuk layanan spa-nya nih teman-teman.
Dan ini aksesnya ke area spanya nih. Tapi mohon maaf ya, saya tidak masuk ke dalam area spanya teman-teman. Sekarang kita lihat untuk area saunanya yuk. Kita lihat yang di area wanita ya. Begitu masuk ke area sauna, ini terdapat banyak loker-loker nih teman-teman, yang bisa kalian gunakan mungkin untuk tempat pakaian ataupun barang-barang yang kalian bawa ketika kalian ingin bersauna ataupun ingin nge-gym di sini nih. Lalu di sini juga terdapat sebuah cermin yang berukuran cukup besar nih. Kemudian ada 2 buah wastafel lengkap dengan hand wash di sisi kiri dan kanannya, serta terdapat tisu juga ya. Selain itu di sini juga terdapat 2 buah ruangan kloset nih teman-teman. Dan ini ruangan saunanya nih. Gelap ya teman-teman. Mungkin karena ini nggak dinyalain ya lampunya. Lalu di sisi kiri dari ruangan sauna ini terdapat 3 ruangan untuk bilasan nih teman-teman, yang masing-masing sudah disediakan juga untuk sampo conditioner dan body washnya juga nih. Di depan dari area bilas ini tersedia area berendam nih teman-teman, berupa jacuzzi dan whirlpool. Tapi ini sedang kosong ya teman-teman, tidak ada airnya. Mungkin kalau ada yang reservasi baru disiapkan ya untuk airnya di sini. Gimana teman-teman, apakah kalian tertarik untuk menginap atau sekedar menikmati fasilitas layanan yang ada di hotel ini? Nah, sekian review dari kami menginap di Lumiere Hotel and Convention Center dengan kamar tipe deluxe-nya. Jangan lupa untuk kalian subscribe akun channel YouTube kami, share dan like video kami jika kalian suka dengan review-review kami. Terima kasih sudah menonton.